Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kita hidup di zaman yang memuja ekspresi diri, namun seringkali mengabaikan pengendalian diri. Banyak orang merasa bebas bertindak sesuka hati, berkata sembarangan, dan menuruti hawa nafsu tanpa batas. Padahal firman Tuhan menegaskan bahwa orang yang tidak memiliki penguasaan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. 1 Korintus pasal 9 ayat 25-27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Penguasaan diri bukan sekedar kemampuan untuk menahan diri dari godaan, tetapi juga menghidupi kehidupan yang disiplin, tertib, dan taat kepada Roh Kudus. Ada 3 kebenaran penting yang perlu kita renungkan hari ini. Pertama, penguasaan diri adalah tanda kedewasaan rohani. Dalam pertandingan rohani, tidak cukup hanya punya semangat. Seorang pelari yang ingin menang harus berlatih, menjaga pola hidup, dan menguasai keinginannya. Demikian juga hidup rohani. Kita dipanggil untuk menyalibkan daging dan hidup oleh roh. Galatia 5 ayat 24 dan 25. Tanpa penguasaan diri, kita akan cepat jatuh ke dalam dosa-dosa kecil yang menghancurkan. Kedua, tanpa penguasaan diri, hidup menjadi rawan hancur. Amsal menyamakan orang yang tidak bisa mengendalikan diri dengan kota yang tidak punya tembok. Artinya, mudah diserang, mudah jatuh, mudah rusak. Betapa banyak orang Kristen yang kehilangan kesaksian karena tidak bisa mengendalikan lidah, emosi, atau nafsu. Penguasaan diri adalah tembok perlindungan rohani dalam kehidupan kita. Ketiga, penguasaan diri membawa hidup kepada tujuan ilahi. Rasul Paulus berkata, "Aku melatih tubuhku dan menguasainya." Bukan karena legalisme, tetapi karena visi. Ia ingin memperoleh mahkota yang kekal dan tidak menjadi batu sandungan. Jika kita mau hidup bagi Kristus dan menjadi saksinya, kita perlu belajar berkata tidak kepada dosa dan ya kepada kehendak Allah. Saudaraku, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Apakah kita hidup dengan penguasaan diri dalam perkataan, waktu, makanan, media sosial, dan relasi? Apakah kita sedang membiarkan kota rohani kita roboh karena membiarkan hawa nafsu menguasainya? Mari datang kepada Roh Kudus. Hanya dengan kuasanya, kita dimampukan untuk menguasai diri dan hidup dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sering gagal menguasai diri kami. Kami mudah terpancing, mudah tergoda, dan sering lemah. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi seperti kota yang roboh temboknya. Ajari kami hidup dengan disiplin, kesadaran rohani, dan kasih akan kekudusan. Roh Kudus, penuhilah kami dan bimbing setiap keputusan dan tindakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.